Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu lagi di acara spesial program yang senantiasa kita hadirkan tatkala mungkin ada kaitannya di hari ini adalah Hari Farmasi Nasional. Dan terkait dengan hal tersebut tentu saja kita akan mendapatkan edukasi dari acara ini insya Allah. Dan tema yang kita angkat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya farmasi dan peran apoteker. Ya. Baik, dan telah hadir di studio MTA TV saat ini adalah APT Raufik Adi Prabowo, RFP CT NNLP. Beliau adalah Presidium Nasional Farmasis Indonesia Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Raufik, ini satu tema yang sangat bagus sekali meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya farmasi dan peran apoteker. Yang penting ini adalah kesadaran masyarakat dalam kita mengetahui bagaimana penggunaan obat, bagaimana kita membeli obat di apotek itu seperti apa. Terkadang memang ada sesuatu yang kita sedikit-sedikit mungkin konsultasinya tidak di dokter, tapi di apoteker atau di apotek. Bahkan kita periksa labnya misalnya mini mini simple, itu ya. Simple itu memang memudahkan ya, mudah itu bagus sekali. Ini kan informasi yang cepat sehingga kita ketahuan mungkin tensinya tinggi atau gulanya tinggi dan sebagainya. Tapi di sisi lain seperti apa yang seharusnya itu sebagai masyarakat yang betul itu untuk mendapatkan informasi kesehatan tersebut. Silakan Pak Raufik. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MTA TV dan saya menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa MTA TV yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang akses obat masyarakat ya, selain di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di sekitar kita, seperti puskesmas, klinik, kemudian ada praktek mandiri juga, yang patut saat ini bisa kita optimalkan juga, ya, dioptimalkan oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat mengakses juga untuk upaya kesehatannya itu ke apotek. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana melakukan optimalisasi agar seperti yang Pak Rudi tadi katakan ya. Jadi ke apotek itu sebenarnya bukan membeli obat. Ya. Karena kalau membeli itu ya transaksional gitu. Karena saya pengen obat A, nanti dapat obat A. Tapi pertanyaan lebih lanjut. Nah, apakah obat A ini sesuai begitu? Ataukah begini? Nah, sewaktu saya praktek begitu ya. Nah, ketika saya praktek sampai hari ini pun saya seringkali mendapati masyarakat itu begini. Jadi ketika dulu kala gitu ya, ketika misal ini dirawat di rumah sakit mendapatkan obat A begitu. Kemudian sudah lama dia merasakan sesuatu, nah yang dibeli itu ya obat A saja begitu. Nah, padahal bisa jadi kondisinya sudah berbeda. Nah, hal-hal ini untuk lebih tepatnya, apakah indikasi obat itu masih sesuai begitu? Nah, indikasinya apakah sesuai dengan kondisi pasien saat ini? Itu tentunya harus dibantu oleh tim yang ada di apotek, yang di apotek itu tentu ada apotekernya. Kami menyarankan kepada masyarakat semuanya, satu prinsip utama adalah ketika ke apotek itu sampaikan keluhannya. Begitu. Jadi sampaikan keluhannya dulu, ceritakan dulu apa yang dirasakan begitu, apa yang dikeluhkan. Dan yang kedua itu silakan untuk ketemu apotekernya. Jadi tanyakan dulu apakah apotekernya biasanya ada di
di apotek itu plang apoteker ini yang praktek namanya siapa itu. Nah, itu silahkan ditanyakan dulu, silahkan ditanyakan. Ketemu dengan apotekernya dan ceritakan keluhan-keluhan itu. Terus kemudian setelah diceritakan keluhannya, masyarakat dapat menceritakan juga riwayat pengobatannya. Baik yang ada saat ini, yang dikonsumsi saat ini, ataupun yang dikonsumsi masa lalu. Begitu. Dengan demikian nanti apoteker itu akan bisa lebih pas untuk memberikan keputusan pelayanan keapotekerannya, keputusan pelayanan kefarmasian klinisnya, berkaitan dengan ketepatan dosis, berkaitan dengan ketepatan sediaan, berkaitan juga dengan informasi tentang obatnya. Terus kemudian bisa jadi juga yang berkaitan dengan efek samping obat yang mungkin terjadi pada individu yang bersangkutan. Ataupun dari berbagai macam obat, kadang-kala kan yang dikonsumsi bukan hanya satu obat. Interaksi obat juga yang seperti ini bisa jadi akan terjadi juga. Nah, terutama pada kondisi-kondisi khusus. Satu, lansia. Yang kedua, bayi dan anak. Yang ketiga, pada kondisi ibu hamil. Nah, yang seperti itu pasien kondisi-kondisi seperti ini selayaknya alangkah lebih baik itu bertemu dengan apotekernya. Betul sekali. Seperti itu Pak Rudi, mungkin garis besarnya. Baik, jadi kita sudah sedikit mengerti tentang bagaimana peran apoteker di sini ketika kita ada di apotek ya, atau ingin mendapatkan obat-obatan. Nah, ada juga memang transaksi yang ada di sana itu membawa resep dari dokter. Nah, kalau seperti itu, apakah kita masih harus menanyakan terkait dengan keluhan dan lain sebagainya tadi? Iya, ya baik. Bapak Ibu para pemirsa sekalian, yang ketika ke apotek itu setelah periksa dari puskesmas, kemudian mendapatkan resep atau dari rumah sakit atau dari klinik atau dari dokter yang praktek pribadi begitu, itu tetap saja disampaikan beberapa keluhannya begitu. Karena apa? Karena dari resep yang ada, satu lembar resep itu, kemudian apoteker juga akan melakukan validasi resepnya. Sebagai contoh, fungsi apoteker itu kan memastikan bahwa obat baik yang diperoleh masyarakat dengan resep ataupun tanpa resep itu betul-betul tepat Pak Rudi dan Bapak Ibu pemirsa sekalian, betul-betul tepat. Salah satunya adalah yang perlu diwaspadai pasti yang pertama ketepatan indikasi dan dosis. Oke, biasanya di dalam resep itu yang akan dievaluasi salah satunya adalah ketepatan farmasetisnya, itu ada unsur itu. Apa itu ketepatan farmasetisnya? Ketepatan farmasetisnya itu apakah perintah di dalam resep tadi itu akan merubah bentuk obat sehingga nanti dari perubahan bentuk obat itu menghasilkan efek obat yang dikehendaki untuk menyembuhkan pasien atau memperbaiki kondisi pasien itu masih layak. Begitu Pak Rudi. Karena apoteker harus memastikan kepada pasiennya ketika obat itu dirubah bentuknya, contoh dari tablet dirubah menjadi puyer. Ada beberapa kondisi sediaan itu yang memang tidak diperbolehkan untuk dirubah. Tetapi mungkin namanya manusia juga ya, ada khilaf tertentu ternyata diminta untuk dirubah menjadi puyer di dalam resep tersebut. Nah, kalau seperti ini, bahwa apoteker melihat, oh ini sebenarnya kalau dirubah bentuknya, itu justru akan membuat pasien ini tidak efektif lagi. Ya, tidak efektif lagi tujuan pengobatannya. Maka keputusan apoteker harus diambil untuk seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan kalau ketika pasien itu menceritakan keluhan-keluhannya sebagai contoh ya. Ini yang paling simpel saja, yang sering terjadi. Itu pasien-pasien saya selalu saya tanya,
ketika dia mendapatkan obat yang sifatnya asam, itu kan banyak sekali ya, obat-obat yang memiliki sifat asam, itu apakah memiliki riwayat asam lambung, dispepsia, atau GERD, GERD itu ya. Nah, apakah ini ada gastritis, keluhan gastritis ini pada pasien? Nah, kalau misalnya ada, pemirsa tentunya dengan menyampaikan itu, maka apoteker akan lebih mudah untuk membantu pasien melakukan adjustment, melakukan sedemikian rupa keputusan agar obatnya ini aman dikonsumsi oleh pasiennya. Seperti itu, Pak Rudi. Berarti di sana ketika pasien mendapatkan satu resep begitu ya, tertulis di sana obat A, dan kemudian karena sudah ada menerima keluhan, kemudian informasi-informasi dari pasien tadi, maka bisa jadi obat tersebut boleh dirubah oleh apoteker. Oke, berkaitan dengan perubahan, karena kan kalau pasien mendapatkan resep, ini kan tentunya berkaitan dengan diagnosis pasien yang dilakukan oleh dokter. Ya. Nah, pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ini kan tentunya kita juga harus berkolaborasi, karena yang melakukan data pemeriksaan awalnya kan di dokter. Ya memang sebaiknya ini dikonsulkan kepada dokter yang bersangkutan, bahwa dengan pemilihan obat yang dilakukan oleh dokter, apoteker memberikan keputusan bahwa obat ini tidak mungkin dilakukan untuk dirubah dalam bentuk sesuai dengan yang diresep. Nah, kemudian kita memberikan solusi kepada dokter yang bersangkutan. Sebagai contoh, pernah dalam tempo waktu tertentu itu untuk obat penambah darah gitu ya, sediaan sirupnya kan sedang langka begitu. Nah, ada resep yang mengharuskan sediaan tambahan zat besinya itu untuk digerus menjadi puyer. Itu tidak mungkin, karena itu tidak boleh, akan justru membuat efek dari zat besinya itu di tubuh itu tidak optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, itu justru akan membuat di lambungnya pasien ini tidak nyaman, kondisinya tidak nyaman. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini, maka kita bisa memberikan bukan dipilih dalam bentuk tablet. Nah, kita kasih solusi dalam bentuk yang chewable. Kan ada yang di tablet zat besi itu dikremus. Nah, itu ada. Jadi kayak permen begitu. Nah, itu penyesuaian seperti ini memang fungsi dari si apoteker yang ada di apotek itu. Karena dokter mungkin juga karena fokus dengan diagnosa penyakit begitu ya. Berkaitan dengan sediaan farmasi itu tentunya tidak di sisi lain ada beberapa sediaan yang bisa jadi silap begitu, tidak direkomendasikan. Maka ketika kita mengetahui dan kita itu sebagai gerbang terakhir untuk memberikan obat, ketepatan obat tadi, nah itulah yang harus dilakukan pada saat kita ketemu dengan pasien yang mengalami problem-problem seperti ini. Makanya tadi di awal saya sampaikan kepada masyarakat, kepada khalayak itu, bahwa obat itu semestinya bukan dibeli, tapi dikonsulkan. Jadi untuk memperoleh obat begitu, karena sebenarnya kan obat itu bukan komoditas. Ya, dia adalah alat praktek untuk mengupayakan kesehatan. Gitu. Seperti itu, Pak Rudi. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tambah menarik untuk bahasan di siang hari ini. Anda juga bisa bertanya terkait dengan hal ini, silakan telepon di 02716793.000, SMS WA di 08112553000. Nah, sekarang saya nggak begitu paham juga nih ya,
resep, dokter. Itu kita kadang-kadang punya anak, kemudian dia sudah dari kecil mulai belajar menulis. Kadang-kadang kita nggak bisa membaca tulisan anak kita sendiri. Nah, ini dokter terkadang lebih parah lagi nih menurut saya. Itu kok tahu? Gimana ini? Mohon maaf, ini hanya sekedar intermezzo tapi. Iya, jadi juga sih. tulisan cakar ayam ya. Cakar ayam. Tulisan cakar ayam ya. Jadi sebenarnya kalau di era yang lebih modern saat ini itu sudah tidak lazim. Tidak lazim. Semestinya ya, semestinya sudah tidak lazim dan itu tidak proper serta level profesionalismenya mestinya harus lebih 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 dikedepankan gitu. Kenapa? Karena sekali lagi dengan tulisan yang jelas kemudian kita tidak menghasilkan error begitu ya. Error prescription. Jadi salah satunya error prescription itu sumbernya tadi karena tulisan yang tidak jelas. Nah, tidak jelas. Ada kesalahan. Interpretasinya bisa salah. Padahal untuk mengkonfirmasi itu tidak sekian detik itu juga bisa terkonfirmasi. Bisa jadi dokternya sedang melakukan tindakan operasi begitu dan lain sebagainya. Nah, atau mungkin sedang ada aktivitas yang lain, maka selayaknya sebenarnya ya sudah tulisan itu mending yang jelas saja agar tidak menimbulkan error tadi. Nah, ujungnya itu sebenarnya apa toh? Ujungnya ini kan dari rantai pelayanan resep itu kan satu ujungnya. Upaya kesehatannya tercapai, kesembuhan tercapai, perbaikan tercapai. Nah, kalau di dalam prosesnya aja kita itu masih mempertahankan hal-hal yang demikian gitu ya. Nah, itu semestinya pasien gitu ya. Pasien itu ini juga perlu habit yang dirubah di pasien Indonesia. Pasien punya hak kok untuk menanyakan, "Dok, minta tolong saya diberitahu dan diperjelas tulisannya." Tidak apa-apa. Karena haknya sebagai konsumen itu wajib dihargai, termasuk salah satunya itu. Gitu, Pak. Ya, minta aja untuk diperjelas. Gitu. Baik. Takutnya terjadi kesalahan. Betul. Ini sudah ada yang masuk nih. Kita buka dulu telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya kecil sekali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana? Nenek Ros. Oh ya, Nenek Ros di Aceh ya? Bukan. Akan Sumatera Utara peserta MTA. Nggak jelas ini ya? Kurang kok suara nenek gitu. Kami kesulitan ini. Kurang jelas suara nenek. Iya. Coba lagi apa yang ditanyakan Nenek Ros? Nenek ini umur kan sudah 80 lebih. Punya sakit jantung bengkak. Jadi penjagaannya itu bagaimana, Dok? Yang pantangannya apa supaya jangan sampai kumat sakit gitu loh. Umur nenek udah 80 lebih 84. Mohon maaf kami tidak bisa dengar ini ya. Mungkin nanti bisa diulang lagi ya. Mohon maaf dan kita memang saatnya harus break dulu. Nanti kita benahi, mudah-mudahan bisa lancar nanti untuk berkomunikasi. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya ya. Telepon di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Dan spesial program akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara spesial program untuk hari ini. Dan tentu saja untuk hari ini kita masih bersama apoteker Pak Rofik Adi Prabowo, RFP, CT, NNLP.
Beliau Presidium Nasional Farmasis Indonesia Bersatu. Dan tema yang kita angkat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya farmasi dan peran apoteker. Ya. Baik, ini sudah ada yang masuk Pak Rafiq, ini terkait dengan pertanyaan obat. Ibu Sumi di Jogja. Mau tanya, ya, mau tanya apakah obat diklofenak sodium itu aman untuk diminum? Begitu. Silakan Pak Rafiq. Oke, baik. Ya, pertanyaannya menarik. Jadi Ibu Sumi menanyakan apakah natrium diklofenak atau sodium diklofenak itu aman untuk dikonsumsi, gitu ya Pak Rudi ya. Nah, berkaitan dengan keamanan obat, itu tentunya ada beberapa faktor yang mesti dijadikan tolok ukur. Artinya, obat ini mesti dievaluasi pasiennya dulu, karena kan pertanyaannya keamanannya ya. Pertanyaannya keamanannya. Seperti tadi di awal yang sudah kami informasikan kepada masyarakat gitu ya, para pemirsa sekalian, agar menceritakan keluhannya. Kalau berkaitan dengan diklofenak, biasanya keluhannya nyeri. Ya, keluhannya rasa sakit, nyeri, seperti itu. Nah, kalau untuk konsumsi diklofenak dalam jangka panjang, kalau ditanyakan apakah ini aman, pertanyaannya berbalik kembali. Apakah kondisi organ-organ tubuh si pasien, Ibu Sumi tadi ya, juga aman, artinya tidak ada gangguan begitu. Contoh, apakah ada riwayat gangguan ginjalnya? Apakah ada riwayat gangguan heparnya? Begitu. Nah, kenapa? Karena diklofenak ini diekskresikan ujung-ujungnya ya. Setelah selesai dipakai oleh tubuh untuk memperbaiki nyeri tadi, Pak Rudi. Ya. Nah, ini tentunya karena harus dikeluarkan juga, dibuang juga. Nah, ekskresi atau pembuangannya itu melalui renal, ginjal. Nah, kalau ada fungsi ginjal yang terganggu, tentunya ini harus dicarikan alternatif yang lain untuk kondisi nyeri tadi. Nah, sekali lagi, pentingnya pasien harus menceritakan keluhan dan bertemu apoteker itu sebenarnya di sini. Kalau ini diceritakan kepada apoteker misalnya ya, terus kemudian dia juga bisa menceritakan bahwa saat ini ada memang nyerinya ini, contoh nih ya, yang bersangkutan juga menderita hipertensi. Nah, diklofenak natrium ini, dalam bentuk natrium ini kan juga punya kontribusi terhadap hipertensinya, bentuknya natrium. Bentuknya natrium. Nah, apabila itu sering dikonsumsi ya tentunya tensinya akan naik. Iya, berpengaruh. Maka ketika itu ketemu dengan apoteker, apoteker akan memberikan alternatif lain jauh yang lebih aman. Jauh yang lebih aman. Sebagai contoh, yang kalau nyerinya bersifat lokal, apoteker akan memberikan obat diklofenak yang dalam bentuk gel. Itu ada, jadi dioles di tempat nyerinya, ya, terus kemudian malah justru pasien kalau bertemu dengan apotekernya akan dikasih tahu bagaimana cara perlakuan terhadap nyeri lokal. Nah, jadi ngoles itu kan biasanya pasien ya cuma oles gitu kan ya. Nah, sebenarnya ada teknik-teknik tertentu yang itu bisa dilakukan untuk mengoptimalkan gelnya tadi. Sehingga apa? Sehingga tensinya juga tidak punya pengaruh ya. Diklofenaknya dialihkan ke yang lebih aman. Gitu. Nyerinya sama-sama teratasi karena kan juga diberikan solusi obat anti nyeri dengan diklofenak yang sediaan lain. Begitu. Ya, begitu ya, Ibu yang ada di Jogja, Ibu Sumi. Bu Sumi ya. Baik, kita buka sekarang untuk yang ada di telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Endang, Pak, dari Palembang. Ibu Endang di Palembang, silakan Ibu Endang. Ini Pak, saya kan penderita kolesterol. Terus dari dokter Puskes itu dikasih obat simvastatin 20 mg. Ya. Nah, kata dokter kurangnya beli aja di apotek. Kemudian saya beli di apotek,
dikasih simvastatin 10 mg. Kata pihak apotek diminum 2 sekali minum. Apakah boleh dengan begitu? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Ya. Dari Palembang ya. Iya, dari Palembang. Dari Palembang. Ya, Ibu, terima kasih sekali untuk pertanyaannya. Ini sekaligus edukasi untuk para pemirsa TA TV juga. MTA TV. Oh ya, mohon maaf, MTA TV. Mohon maaf. Jadi simvastatin yang diberikan di puskesmas tadi, 20 mg. Terus kemudian di apotek mungkin karena stoknya habis, yang 20 mg habis ya, diberikan stok yang 10 mg dan diminta untuk konsumsi 2 tablet. Ya, kalau secara regimen dosis itu tidak ada masalah karena sama saja. Ya, tubuh akan menerima sejumlah dosis yang sama. Ya, perbedaannya hanya sekarang konsumsinya 2 tablet langsung. Itu tidak ada masalah. Oh, berarti obatnya lebih banyak dong. Tidak apa-apa, karena jumlah 2 tablet dan 1 tablet itu, yang 2 tablet 10 mg dan 1 tablet 20 mg tadi, itu ketika masuk ke tubuh akan dimetabolisme tubuh dengan dosis yang sama, memberikan efektivitas pengobatan yang sama juga. Memberikan efektivitas pengobatan yang sama, sehingga ini tidak menjadi masalah. Begitu. Nah, sebenarnya yang perlu saya informasikan tambahannya kepada para pemirsa sekalian, kesalahan fatalnya di sini biasanya obat-obat yang dikonsumsi oleh pasien hiperkolesterol. Dipikirnya obat kolesterol itu terus kemudian dikonsumsi terus-menerus. Padahal enggak. Kalau memang kolesterolnya nanti sudah normal ya, sudah normal, maka obat kolesterolnya ini tidak perlu dikonsumsi lagi. Berhenti ya. Berhenti, stop. Kecuali pada kondisi-kondisi khusus ya, pada kondisi-kondisi khusus, misal pasien stroke yang itu dikarenakan penyumbatan, ya, ada sumbatan begitu. Nah, ini tentunya perlu tindakan yang lebih komprehensif. Tapi secara umum pasien-pasien hiperkolesterol itu, setelah konsumsi obat, kita menyarankan setelah 1 minggu 5-7 hari konsumsi obatnya. Nah, ini selayaknya dicek lagi. Nah, fungsinya apa? Cek kolesterolnya. Cek kolesterolnya salah satunya bisa dilakukan di apotek juga. Nah, fungsinya itu untuk menilai obat yang diminum selama 1 minggu tadi apakah betul-betul efektif dalam rangka menurunkan kolesterolnya tersebut. Ternyata efektif, kolesterolnya sudah masuk ke rentang normal gitu ya. Ya sudah, cukup. Cocok ya. Cocok, cukup. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Ya. Begitu ya, Ibu Endang di Palembang. Dan sekarang ini memang kalau tadi dosisnya kurang, maka ada alternatif yang 20 jadi 10-10 begitu ya. Namun sekarang juga ada yang model lain, banyak obat dulunya ya, tapi sekarang dijadikan satu. Begitu ada juga ya Pak Dokter? Pak Rafiq. Iya, jadi industri farmasi juga melakukan inovasi-inovasi yang salah satunya adalah untuk lebih mengefisiensikan pasien dalam meminum obat tadi. Karena image-nya kan masyarakat kita kalau obatnya banyak gitu ya. Banyak sekali obatnya gitu. Ya sebenarnya kalau itu memang keputusan harus mengkonsumsi banyak obat ya memang harus dilakukan. Soalnya kan tubuh butuh bantuan obat tersebut untuk memperbaiki sakitnya. Nah, beberapa obat itu memang sekarang lebih diproduksi dalam bentuk 1 tablet tapi komposisinya lebih dari 1. Ya, yang paling umum ya, obat-obatan yang bisa dibeli di mana-mana itu obat panas, meriang, terus kemudian batuk, pilek.
Nah itu jadi satu tablet itu komposisinya sudah Lengkap ada gitu ya. untuk itu tadi panas, meriang, batuk, pilek. Flu ya. Nah itu isinya paracetamol, terus kemudian ada isinya pseudoephedrine, terus kemudian ada isinya chlorpheniramine maleat, terus kemudian ada isinya satu lagi biasanya guaifenesin. Nah itu komposisi 4 tadi itu sudah bisa dipakai untuk mengobati meriang, panas, flu, dan batuk. Nah, dengan batuk gitu. Cukup dengan satu obat. Nah itu salah satunya. Ya. Ada juga obat-obat hipertensi yang sekarang itu dikombin. Terus kemudian ada obat-obat untuk pasien diabetes, itu juga sama. Dalam satu tablet dikombin begitu. Nah itu memang dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita agar lebih nyaman dalam mengkonsumsi obatnya. Ya. Seperti itu. Baik, kita buka untuk berikutnya telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Nenek tadi Ustaz dari Oh ya Sumatera ya, Utara. ya silakan. Sudah agak mendingan bisa diterima. Ya. Silakan Nenek Ros. Oh ya, makasih. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek ini umurnya udah 80 lebih, udah 84, dokter. Punya penyakit jantung bengkak. Jadi untuk penjagaan itu bagaimana dan pantangannya itu apa, dokter? Begitu Ya, saja. Nenek setiap 2 minggu, 2 pekan sekali dia kontrol memang. Jadi untuk penjagaannya gimana, pantangannya itu apa? Karena nenek sama dokter tidak dikasih pantangannya, kayak juga penjagaannya nggak dikasih tahu gitu. Jadi, Sekarang mohon mengonsumsi obat Nenek? Iya dikasih juga sama dokter. Apa obatnya Nenek? Alah campur-campur ini nggak ngerti lah itu. Ya. Ya. Baik, terima kasih Nenek. Ini kan ada darah tinggi gitu, ada lambung luka. Baik. Lambung ada darah tinggi. Jadi yang nenek tanyakan mengenai yang jantung bengkak ini pantangannya apa? Ya. Penjagaannya gimana biar jangan terasa, biar jangan kumat gitu. Ya, baik, terima kasih Nenek sudah bisa ditangkap. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak dok nenek. Ucapan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya, Nenek Ros di Sumatera Utara ya, di Sumatera Utara. Ya, baik, Nek, salam sehat untuk Nenek ya, berkah sehat untuk Nenek selalu. Ya, jadi kardiomegali atau pembengkakan di jantung itu pesan untuk nenek yang pasti satu Nek, untuk garam ya, konsumsi asin-asinannya ini dikurangi ya Nek ya, karena itu nanti akan memicu hipertensinya, tensinya menjadi lebih naik begitu. Nah terus kemudian berkaitan dengan biasanya pasien-pasien kardiomegali itu dia kalau beraktivitas lebih lebih rada rajin dikit gitulah ya, lihat apa dikit gak beres, semua diberesin gitu. Ya. Itu gampang capek itu biasanya, ngos-ngosan begitu, ngos-ngosan. Ya, Nenek selain obat tadi, aktivitasnya tolong dikontrol ya, jangan sampai over, jangan sampai berlebihan begitu ya, sewajarnya. Terus kemudian yang ketiga, tentunya pola nutrisi yang bagus untuk nenek juga, yang untuk membantu peredaran darah itu jauh lebih lancar gitu ya. Sayur-sayuran hijau itu bagus. Terus kemudian buah-buahan juga, Nek, setiap hari konsumsi itu juga ya Nek ya. Nah, paling kalau secara umum sih pantangannya itu, tapi satu poin yang lebih penting adalah menstabilkan tensinya. Itu karena kardiomegali itu biasanya kaitannya dengan tensi yang kurang stabil, up and down, naik turun, Pak Rudi. Ya. Nah, jadi akar masalahnya itu di situ. Maka
obat hipertensinya yang sudah direkomendasikan sewaktu kontrol nenek itu rutin diminum. Memang harus rutin diminum karena itu yang membantu jantung untuk aktivitas jantungnya itu bisa lebih baik, lebih bagus, sehingga harapannya nanti setelah itu stabil jantungnya tidak bengkak lagi seperti itu. Ya. Baik, demikian Nenek Rus, semoga bisa tambah sehat nanti setelah mendengar apa yang dinasihatkan, begitu. Alhamdulillah. Dan ada satu kebiasaan kita juga masyarakat di Indonesia, ketika kita berobat, kemudian membeli obat, begitu. Terkadang ini di sana ada yang generik, kemudian ada yang paten yang notabene lebih mahal. Nah, yang seperti ini memang betul sih ya, dampaknya yang paten lebih oke. Mohon maaf, memang saya juga merasakan seperti itu. Nah, ini sebenarnya apakah beda komposisi di dalamnya, begitu Pak Rafiq? Iya. Jadi berkaitan dengan obat generik dan obat paten begitu ya. Kalau secara fungsional sama-sama memang mencapai tujuan terapi seperti yang diindikasikan oleh obatnya. Tetapi secara mungkin kenyamanan, ya berkaitan dengan kenyamanan, berkaitan dengan kecepatan onsetnya gitu. Logikanya begini saja. Kalau kita mau kalau ini di Solo ya, contoh ke Pasar Legi begitu, atau ke studio MTA, ini studionya MTA TV ini, kita kan bisa tempuh melalui berbagai macam moda transportasi, betul ya. Kalau sama-sama jalanannya lengang gitu, kira-kira naik oplet sama naik mobil Avanza Xenia gitu. Ya, nggak usah disebutkan mereknya. Oh iya, ya. Oke ya, tit gitu ya. Oke, naik kendaraan umum sama naik mobil pribadi, kira-kira lebih cepat mana? Lebih cepat pribadi. Mobil pribadi ya, lebih cepat mobil pribadi. Nah, itu sebuah perumpamaannya, tapi kan tetap sampai di studio juga, gitu. Ya, sampainya sama. Masalahnya satu kecepatan, dua kenyamanan. Ya, sampai yang ketiga, apakah juga akan menimbulkan, ini contoh ya, mungkin ketika konsumsi obat. Sama nih obatnya sebenarnya, satu paten, satu yang bukan paten. Pernah juga pasien saya itu melaporkan kepada saya konsumsi ini kok di perut lumayan rada nggak enak ya Pak ya. Loh, jangan-jangan makan pedas-pedas, jangan-jangan. Enggak. Makan ini, makan itu, enggak semua. Ya itu, kenyamanan tadi, salah satunya. Seperti itu. Oh, ternyata juga berdampak ya. Ya, ada yang berdampak, ada juga yang ada tidak. Yang berdampak, ya. ada yang tidak. Ada yang Jadi tidak. sifatnya individual sih. Tapi tetap sekali lagi, tujuan terapinya sama. Ya. Baik, ini sebenarnya sudah masih banyak ini ya. Ini harus sampai di closing statement ya. Karena waktunya sudah tidak mungkin diperpanjang lagi. Tapi ada yang perlu dipesankan untuk masyarakat kita agar dalam penggunaan obat ini mereka bisa, atau kita semuanya bisa mendapatkan hasil yang terbaik, begitu. Silakan. Ya, baik, di closing statementnya saya ingin menyampaikan pesan kepada para pemirsa sekalian bahwa obat itu bukan cemilan. Jadi obat itu bukan seperti makanan gitu ya, bukan snack begitu, bukan. Obat itu suatu zat yang dimasukkan ke tubuh, dia akan mempengaruhi organ tubuh yang dituju. Nah, karena dia itu bukan seperti makanan, bukan kayak snack begitu, maka penggunaannya ini yang memang harus tepat. Penggunaannya ini memang yang harus tepat. Nah, untuk membantu para pemirsa sekalian, para masyarakat, agar obat yang dikonsumsi itu betul-betul tepat, aman, dan efektif, begitu. Nah, maka
pesan yang sangat pentingnya adalah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda dalam mengakses obat, entah Anda pergi ke apotek, entah ke klinik, entah ke rumah sakit, jika memang Anda memerlukan informasi yang lebih atau Anda ingin ya tahu bagaimana obat ini biar efektif berfungsi di tubuh saya, maka ketemulah dengan apotekernya. Ya. Tanyakan apotekernya untuk bisa bertemu. Ya. Jadi seperti kita itu. bisa mengulik apa yang terbaik agar cepat proses kesembuhan itu. Betul, perbaikan kesembuhannya, tujuan terapinya itu betul-betul optimal dan maksimal. Ya. Baik, terima kasih Pak Rafiq. Mudah-mudahan ini akan menjadi pencerahan kita semuanya dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan mudah-mudahan ini akan menjadikan kita paham bagaimana kita ketika datang ke apotek, maka yang utama kita bisa mengetahui apa yang kita konsumsi, tentu saja dengan konsultasi dengan apotekernya, begitu. Dan ini akan memberikan satu kemanfaatan untuk kita semuanya yang saat ini mungkin sedang sakit dan membutuhkan konsumsi obat yang ada di apotek. Dan insya Allah kita akan bersua lagi di kesempatan yang lain. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.